Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Video ini kami buat guna untuk memenuhi salah satu tugas dari Ibu Anggia Sekar Putri SEMM selaku dosen pengampu pengantar bisnis. Namun, sebelum masuk pada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang berjumlah 7 orang anggota dengan saya sendiri Nur Hanisa. Baik, sebelumnya saya akan membacakan poin-poin apa saja yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama itu ada pengertian manajemen, yang kedua ada fungsi manajemen, yang ketiga ada manajemen berdasarkan sasaran atau MBO, yang keempat ada kekurangan dan kelebihan MBO, dan yang terakhir ada pengambilan keputusan. Langsung saja teman-teman sekalian, simak video pembahasannya. Pengertian manajemen. Pengertian manajemen secara umum adalah hal yang paling esensial pada individu atau organisasi yang mana, dalam hal ini, kita akan memiliki beberapa tujuan, sehingga kita bisa mengatur diri dan organisasi yang kita miliki dengan sebaik mungkin. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi manajemen. Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai definisi dari fungsi manajemen. Secara sederhana, fungsi manajemen didefinisikan sebagai proses dinamis yang meliputi banyak elemen dan kegiatan. Sedangkan menurut para ahli, salah satunya yaitu Ricky W. Griffin, ia mendefinisikan fungsi manajemen sebagai bagian dari proses perencanaan, organisasi, koordinasi, serta pengendalian sumber daya, supaya tujuan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Menurutnya, efektif dan efisien yang dimaksud adalah agar proses yang dijalankan bisa mencapai target sesuai rencana, terorganisir, dan tepat waktu. Baiklah, berdasarkan definisi-definisi tadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi manajemen terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu planning atau biasa disebut dengan perencanaan. Perencanaan adalah proses dasar manajemen guna menentukan tujuan dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan, ketika saya ingin membuka sebuah usaha coffee shop, maka saya harus terlebih dahulu membuat sebuah perencanaan, mulai dari bahan bakunya, peralatan, lokasi, karyawan, dan lain-lain sebagainya. Jika kita tidak memiliki sebuah perencanaan, maka usaha yang ingin kita jalankan tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Nah, perencanaan yang baik itu harus memenuhi beberapa syarat, seperti tujuannya jelas, bersifat sederhana, ada analisis pekerjaan, fleksibel, dan mempunyai unsur-unsur keseimbangan antara tujuan setiap bagian dengan tujuan perusahaan ataupun organisasi. Fungsi planning ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu tugas menjadi tepat sasaran. Yang kedua, meminimalisir peluang kesalahan. Yang ketiga, sebagai pedoman kegiatan. Dan yang keempat yaitu kesatuan visi dan misi yang sama. Baiklah, fungsi yang kedua yaitu adalah organizing atau biasa disebut dengan pengorganisasian. Organizing di sini adalah proses mengatur dan mengalokasikan tugas pekerjaan, wewenang, dan peran-peran termasuk koordinasi hubungan antar bagian, baik secara vertikal maupun horizontal di dalam suatu struktur yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Organizing di sini juga bisa diartikan sebagai pembagian tugas.
Misalkan, setelah saya sampai di tahap perencanaan, tahap yang harus saya lakukan selanjutnya yaitu adalah organizing, yaitu tahap di mana saya harus membagikan tugas. Misalnya, di coffee shop yang saya buka, ada yang bertugas sebagai waiter, ada yang bertugas sebagai barista, dan ada pula yang bertugas sebagai resepsionis. Nah, adapun manfaat dari organizing ini yang pertama yaitu adalah adanya pembagian tugas. Kenapa harus ada pembagian tugas? Karena hal ini dilakukan agar orang-orang yang berada di dalam organisasi atau dalam suatu usaha memahami apa saja tugas yang harus dilaksanakan. Yang kedua, yaitu ada spesialisasi tugas. Spesialisasi tugas ini maksudnya adalah tugas khusus yang harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan, keterampilan yang dimiliki oleh orang yang ada di dalam organisasi atau usaha tersebut. Yang ketiga yaitu membangun serta membantu anggota untuk mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, lanjut, fungsi yang ketiga yaitu actuating and directing, atau disebut dengan fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Nah, ada beberapa contoh aktivitas yang dilakukan oleh fungsi pengarahan. Contoh yang pertama yaitu mengimplementasikan suatu proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada para pekerja supaya bisa bekerja secara maksimal agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, seperti memberi tugas atau penjelasan secara rutin tentang pekerjaannya. Kemudian, menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, agar para karyawan itu mengerjakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baiklah, lanjut yang keempat yaitu controlling, atau biasa disebut dengan fungsi pengendalian atau fungsi pengawasan. Controlling ini merupakan kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perubahan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Nah, mengawasi di sini artinya membandingkan apakah yang direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan yang dilakukan. Kalau yang direncanakan telah dilaksanakan dengan sesuai, berarti usaha berjalan dengan baik. Tetapi apabila yang direncanakan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan, berarti usaha yang dijalankan bisa melenceng dari yang diharapkan. Dalam fungsi pengawasan ini, contohnya mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target yang sudah ditetapkan. Yang kedua yaitu menempuh langkah klarifikasi, serta koreksi apabila terjadi kesalahan ataupun penyimpangan dalam proses berjalannya melakukan pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di dalam organisasi atau usaha. Jadi, pengendalian ini fungsinya agar para pekerja nanti akan dilihat kinerjanya apakah sesuai ataupun tidak. Jika tidak sesuai, maka akan dievaluasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya agar bisa sesuai dengan tujuan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan awal. Tadi di pembahasan awal telah disebutkan bahwa keempat fungsi manajemen ini dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, efektif di sini artinya melakukan unjuk kerja dengan sedikit mungkin, tetapi menghasilkan sesuatu yang maksimal. Misalkan, ketika kita mencuci baju, lebih efektif mana? Menggunakan mesin cuci atau menggunakan tangan? Dan tentu saja menggunakan mesin cuci jauh lebih efektif, karena kerjanya lebih mudah. Dan selanjutnya yaitu apa itu efisien? Efisien ini berbanding terbalik dengan efektif. Efisien artinya dengan sumber daya atau modal sekecil mungkin tetapi mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Misalkan, ketika kita memotong rumput, lebih efisien mana menggunakan mesin rumput atau menggunakan gunting rumput? Nah, tentu saja yang lebih efisien yaitu gunting rumput, karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit. Contoh lainnya yaitu ketika kita ingin membuka sebuah usaha, lebih efisien mana?
antara usaha sate kambing dengan modal 8 juta atau usaha telur gulung dengan modal 5 juta. Nah, kalau ditinjau dari segi efisien, tentu saja usaha telur gulung jauh lebih efisien karena biaya atau modal yang dikeluarkan jauh lebih kecil. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Keterampilan manajemen dalam pengertian yang luas. Keterampilan manajemen adalah segala hal yang memungkinkan kita untuk mengelola orang lain secara lebih efektif. Selanjutnya, manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objective. Manajemen berdasarkan sasaran adalah suatu program yang mencakup tujuan-tujuan yang khas yang ditentukan secara partisipatif untuk suatu kurun waktu yang eksplisit dengan umpan balik mengenai kemajuan-kemajuan tujuan. Dari pengertian yang saya bacakan itu, ada 4 unsur umum dalam program MBO ini. Yang pertama ada kespesifikan tujuan, yang kedua ada pengambilan keputusan partisipatif, yang ketiga ada jangka waktu yang eksplisit, dan yang terakhir ada umpan balik kinerja. Selain itu, manfaat diterapkannya manajemen by objektif ini adalah secara sederhana, manajemen by objektif dilakukan agar bisa membandingkan performa dan juga pencapaian karyawan dengan target yang terdapat di dalam sebuah perusahaan. Dengan kehadiran perbandingan ini atau program ini, maka karyawan bisa mengukur sejauh mana mereka harus meningkatkan kemampuannya. Saya Siti Nurfaiza. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang kelebihan manajemen by objektif. Yang pertama, manajemen by objektif adalah proses yang lebih berorientasi pada hasil. Yang kedua, manajer dan karyawan harus mengetahui perannya. Yang ketiga, manajer harus bisa menetapkan target yang lebih terukur. Yang keempat, membuat individu lebih sadar akan tujuan organisasi. Yang kelima, manajemen by objektif sering menyoroti area pengembangan karir. Yang terakhir, yaitu sistem evaluasi berkala. Nah, itulah tadi penjelasan tentang kelebihan manajemen by objektif dari saya. Kerugian manajemen by objektivitas. Konsep MBO juga memiliki banyak kelemahan. Di antaranya yang pertama, agar berhasil, MBO harus didukung oleh manajemen puncak. Sebagai konsep manajemen, MBO hanya dapat berhasil apabila memiliki dukungan penuh dari manajemen puncak. Yang kedua, MBO tidak disukai karyawan. Karyawan tidak menyukai MBO karena berada di bawah tekanan untuk bergaul dengan manajemen saat penetapan dan tujuan yang ditetapkan sangat tinggi dan tidak realistis. Yang ketiga, ada banyak dokumen yang terlibat dan menyita banyak waktu. Terlalu banyak rapat dan laporan yang menambah tanggung jawab dan beban manajer. Beberapa manajer mungkin menolak program ini karena hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didi Pangestu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan atau dipilih, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat identifikasi masalah, yaitu membuat identifikasi masalah utama, yaitu menyusun alternatif yang akan dipilih dan sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Di dalam pengambilan keputusan ada beberapa pedoman umum dalam pembuatan keputusan, yaitu mendefinisikan masalah. Secara sederhana, masalah merupakan perbedaan gap antara situasi yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Seperti contoh aja, jika seseorang mahasiswa ingin memperoleh nilai A, tetapi ternyata hasil yang didapatkan kurang dari itu, maka mahasiswa tersebut menghadapi masalah seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya duduk di atas kursi, mungkin bisa terjadi masalah karena bisa jadi kursinya tersebut bisa patah. Yang kedua yaitu membuat solusi. Solusi yang diambil, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan memanipulasi model dan dengan masukan data yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Banyak metode yang bisa dilakukan dalam membuat solusi, seperti memecahkan persamaan,
apapun metode yang digunakan, solusi yang dihasilkan harus praktis, praktikal, dan dapat diterapkan implementable. Solusi terbaik yang dihasilkan harus tidak rumit dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu menguji solusi. Untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan merupakan yang terbaik, maka pengujian harus dilakukan baik pada model ataupun pada data masukan. Pengujian ini dilakukan untuk melihat akurasi atau accuracy dan kelengkapan model dan data yang digunakan. Yang keempat yaitu menganalisis hasil. Analisis hasil dilakukan untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan jika sebuah keputusan telah dipilih. Selanjutnya implikasi. Langkah-langkah yang dilakukan juga harus dianalisis. Selanjutnya implikasi langkah-langkah yang dilakukan juga harus dianalisis. Dalam langkah ini analisis sensitivitas sangat penting. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah-ubah nilai-nilai, masukkan model dan melihat perbedaan apa yang terjadi pada hasil. Selanjutnya yaitu mengimplementasikan hasil. Langkah mengimplementasi ini dilakukan dengan menerapkan hasil analisis ke dalam proses-proses yang terdapat dalam perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video penjelasan materi tentang fungsi-fungsi dan keterampilan manajemen dari kelompok 6. Semoga apa yang dibahas bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk itu, saya selaku moderator pamit undur diri. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.